Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Iron Man yang rilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang awal mula Tony Stark menjadi superhero setelah disekap di dalam gua selama berbulan-bulan yang tidak sengaja menciptakan armor robot super canggih yang bernama Iron Man. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan konvoi pasukan militer AS di Provinsi Kunar, Afghanistan, ditugaskan mengawal pengusaha tajir playboy bernama Tony Stark yang merupakan CEO perusahaan senjata Stark Industries. Saat di perjalanan, tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang tak dikenal. Seluruh militer tewas. Tony lalu menyelamatkan diri, namun tak disangka ada rudal buatannya mendarat tepat di hadapan Tony. Rudal itu pun meledak dan mengenai tubuhnya. Tony lalu dibawa dan disekap oleh sekelompok teroris yang dikenal dengan sebutan Ten Rings. Scene beralih 36 jam sebelum kejadian, menampilkan profil Tony Stark di acara militer Apogee Awards. Tony adalah anak ilmuwan Howard Stark yang merupakan pendiri Stark Industries. Dirinya terlahir dengan kecerdasan yang luar biasa. Saat usianya masih kecil, Tony sudah mampu melakukan berbagai penemuan dan lulus dari MIT usia 17 tahun. Setelah meninggalnya Howard, perusahaan itu dipimpin oleh sahabatnya yang bernama Obadiah Stane. Namun masa itu sangat singkat. Di saat usia Tony 21 tahun, dirinya mengambil alih posisi itu dan menjadi CEO Stark Industries. Lalu diperlihatkan Kolonel Rhodes yang merupakan sahabat Tony menyerahkan penghargaan itu kepadanya. Namun Tony tak ada di tempat. Akhirnya Obadiah lah yang maju menerima penghargaan tersebut. Di sisi lain, ternyata Tony sedang asik bermain judi yang dikawal anak buahnya. Di sana, Rhodes menghampiri Tony dan memberikan penghargaan tersebut. Namun Tony malah memberikan kepada orang lain. Lalu ada wartawan bernama Christine yang mewawancarai Tony. Namun Tony malah mengajak tidur dengannya. Di pagi hari, seperti biasa Tony berada di bengkelnya. Tak lama kemudian, datanglah asisten pribadi Tony yang bernama Pepper Potts. Pepper memberitahu Tony jika dirinya mempunyai jadwal pertemuan di Afghanistan dan pesawat pribadinya sudah menunggu lama sejak 1 jam yang lalu. Tony bersama pengawalnya tiba di bandara. Di sana sudah ada Rhodes yang menunggunya hingga 3 jam. Rhodes sangat kesal dengan perlakuan Tony. Tony lalu membujuknya dengan mengajaknya berpesta. Kini Tony telah tiba di Afghanistan. Di sana dirinya melakukan demonstrasi senjata super canggihnya yang bernama rudal Jericho. Setelah melakukan uji coba, Tony segera kembali ke pangkalan militer. Setelah kejadian penyerangan di awal film, Tony terluka parah. Dilakukanlah tindakan operasi pada bagian dadanya. Tony lalu terbangun dari komanya. Ia sangat terkejut karena di dadanya telah dipasang sebuah elektromagnetik yang disambungkan pada aki. Lalu ada Yinsen yang merupakan seorang dokter yang sengaja memasang magnet itu agar serpian besi yang ada di tubuh Tony tidak sampai ke jantungnya dan hanya bertahan dalam 1 minggu. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar dan anak buahnya yang dengan hormat menyambut kedatangan Tony. Dirinya meminta Tony untuk membuatkan rudal Jericho miliknya, namun Tony menolaknya. Tony lalu dibawa keluar gua. Ia sangat terkejut melihat senjata buatannya ini dijual kepada para teroris. Abu Bakar meminta Tony untuk menulis material yang diperlukan, dan Abu Bakar berjanji jika Tony sudah menyelesaikan tugasnya, ia akan bebas. Setelah mendapat ceramah dari Yinsen, di sisa hidupnya yang hanya tinggal 1 minggu, Tony tidak ingin senjata buatannya ini jatuh di tangan yang salah dan akan melakukan sebuah perlawanan. Abu Bakar dan anak buahnya mempersiapkan alat dan material yang dibutuhkan. Tony lalu segera mengerjakan proyek itu.
Ternyata Tony tidak membuat rudal. Dirinya malah membuat arc reactor yang memiliki daya lebih besar untuk menahan serpihan di dadanya. Setelah itu, Tony menampilkan blueprint kepada Yinsen, yang mana Tony berniat membuat sebuah armor yang bernama Mark I. Di CCTV, para teroris mulai curiga pada apa yang dikerjakan Tony. Lalu kepala teroris yang bernama Raza mendatangi Tony dan Yinsen. Raza lalu mengancam Yinsen menggunakan besi panas untuk mengatakan yang sebenarnya. Tony lalu menghentikan Raza. Dirinya membutuhkan Yinsen. Raza yang mendengar hal itu memberi Tony waktu sampai besok. Dengan waktu yang singkat itu, Tony bekerja keras menyelesaikan armornya. Yinsen membantu Tony memasang armor tersebut. Raza yang melihat Tony tak ada di tempat, menyuruh anak buahnya mengecek mereka. Saat hendak dicek, pintu itu meledak. Raza lalu menggerakkan seluruh anak buahnya. Sementara armor Tony masih belum siap, membutuhkan beberapa menit untuk pengisian daya. Yinsen lalu mengambil senjata teroris itu untuk mengelur waktu mereka. Kini pengisian daya telah selesai. Tony dengan armor Mark I-nya pun beraksi. Tony juga melumpuhkan Raza. Di sana terlihat Yinsen sudah hampir sekarat. Tony mengajak Yinsen untuk ikut dengannya. Namun Yinsen sudah tidak kuat, menyuruh Tony untuk segera pergi. Setelah itu ia pun tewas. Tony lalu keluar dari gua itu dan membakar semua senjata buatannya. Setelah itu Tony kabur menggunakan mode terbangnya dan mendarat di sebuah padang pasir. Stark yang berhasil selamat berjalan tanpa arah tujuan. Tak lama kemudian dirinya diselamatkan angkatan udara. Tony akhirnya pulang ke Amerika dengan selamat. Tony langsung meminta Pepper untuk membeli cheeseburger dan mengadakan konferensi pers. Saat di konferensi pers, Pepper didatangi Agent Coulson yang merupakan agen SHIELD, ingin mengajak Tony berdiskusi. Di konferensi pers yang santai itu, Tony menceritakan kisahnya saat disekap selama 3 bulan. Tony melihat fakta jika senjata ciptaannya ini telah memakan banyak korban tak bersalah. Ia tak ingin senjatanya ini jatuh di tangan yang tidak tepat. Akhirnya Tony membuat keputusan, yaitu Stark Industries akan menutup produksi divisi senjata. Keesokan paginya, Obadiah mendatangi Tony di ruangan arc reactor. Dirinya marah atas keputusan itu. Saham perusahaan menjadi anjlok. Namun Tony punya rencana lain untuk beralih memproduksi arc reactor. Obadiah yang mendengar itu tidak setuju karena proyek tersebut tidak ada peningkatan dan membutuhkan dana yang besar. Lalu Tony menunjukkan arc reactor di dadanya. Seketika Obadiah berubah pikiran dan setuju dengan planning Tony. Recommendation. Ready? Keesokan paginya, Pepper sedang melihat tayangan yang membahas Stark Industries. Tiba-tiba ditelepon Tony untuk dimintai tolong. Tony meminta Pepper untuk mengganti arc reactor lama dengan arc reactor baru yang lebih canggih. Setelah berhasil memasang yang baru, Tony menyuruh Pepper untuk membuang yang lama. Namun Pepper tidak mau. Ia lebih memilih menyimpannya. Why not a pilot without the plane? Di pangkalan militer, Tony menemui Rhodes. Dirinya ingin Rhodes menangani kasus penting. Namun Rhodes menolaknya. Ia meminta Tony untuk istirahat setelah apa yang menimpa dirinya. It's nice seeing you, Tony. Tony yang tidak bisa mengandalkan Rudy untuk kasus ini berencana membuat proyek baru, yaitu membuat armor robot Mark II. Sementara itu, anak buah Tendrix mencari lokasi di mana Tony mendarat saat kabur dan menemukan armor tersebut. Di sisi lain, Tony yang dibantu Jarvis sudah melakukan proses pembuatan Mark II dan menguji sistem terbangnya. Karena belum seimbang, Tony membuat stabilizer di bagian tangan. Lalu ada Potts yang mengabarkan jika Obadiah sedang menunggu Tony. Tony lalu menemui Obadiah. Di sana Obadiah menyampaikan rapat dewan direktur yang melarang Tony aktif setelah saham perusahaan mengalami anjlok besar. Namun niat Obadiah sebenarnya adalah menginginkan arc reactor yang ada di dada Tony dan meminta rancangan arc reactor itu. Namun Tony menolaknya.
for lack of a better option. Keesokan paginya, Tony melanjutkan proyeknya. Kini ia mampu terbang dengan stabil. Tony lalu menyempurnakan kostumnya itu, dan armor Mark II pun siap diuji coba. Test complete. Preparing to power. Tony lalu terbang mengelilingi kota. Feels like a dream. Dirinya juga mencoba armornya ini untuk terbang di ketinggian 85.000 kaki. Namun armor tersebut membeku. Untungnya Tony berhasil membuka katup armor itu, dan armor itu pun aktif kembali. Tony lalu kembali ke rumah. Kill power. Sesampainya di rumah, Tony melihat sebuah kotak di meja kerjanya. Ternyata di dalamnya, arc reaktor Tony yang Pepper simpan di dalam sebuah kaca. Sementara itu, Raza menyuruh anak buahnya menyusun ulang armor Stark yang ia temukan. Setelah uji coba armornya, Tony terus melakukan perbaikan pada kostumnya ini dan mengecat armornya menjadi merah dan emas. Tony lalu pergi menghadiri pesta, di mana membuat Obadiah terkejut karena media mengatakan jika Tony Stark saat ini sedang terbaring lemah. Di dalam, Tony bertemu dengan agen Coulson. Ia membuat janji dengan Tony untuk diskusi tentang kejadian kaburnya itu. Namun pandangan Tony teralihkan setelah terpesona dengan kecantikan Pepper Potts. Tony lalu mengajaknya berdansa. Pepper yang tidak pede berdansa dengan bosnya lalu mengajak Tony keluar. Singkat cerita, Tony bertemu dengan Christine. Ia menunjukkan foto di mana senjata Tony masih saja beredar, tepatnya di kota Gulmira. Tony yang merasa tidak melakukan tindakan itu lalu menemui Obadiah. Obadiah namun tidak merasa bersalah. Dirinya malah beralasan jika tindakan itu benar dan untuk melindungi nama Tony. Tony lalu pulang ke rumah, melihat tayangan yang menginformasikan serangan teroris Ten Rings di Gulmira. Tony sangat murka melihat senjata buatannya ini digunakan untuk sebuah kekerasan. Tony yang tidak ingin tinggal diam lalu pergi menuju ke sana. Tony yang sudah siap dengan armornya bersiap untuk menghadapi Ten Rings. Tony akhirnya telah sampai di Gulmira. Ia langsung saja menghabisi anak buah Ten Rings di sana dan membawa Abu Bakar ke hadapan para korban. Setelah itu menghancurkan seluruh senjata Stark Industries yang dimiliki Ten Rings. Tony lalu pergi meninggalkan Gulmira. Di pangkalan militer AS, mereka melacak ada sebuah pesawat tak dikenal melintasi area itu, yang membuat seisi ruangan kebingungan. Mereka segera menghubungi Rhodes. Rhodes lalu menelpon Tony, bertanya apakah salah satu teknologinya telah menghancurkan gudang senjata di Gulmira. Namun Tony berkata tidak. Rudy lalu mengirim jet tempur untuk mengejar pesawat gelap itu. Karena kewalahan menghadapi dua jet tempur, Tony lalu bersembunyi di salah satu jet. Lalu menelpon Rudy dan mengaku jika di dalam kostum itu adalah dirinya. Tak lama kemudian, Tony terlempar dan mengenai salah satu jet, membuat jet itu rusak dan parasut pilot itu mengalami macet. Untung saja Tony berhasil menyelamatkan pilot itu dan kabur dari kejaran jet tempur. Esok paginya, Rudy melakukan jumpa pers membahas insiden kemarin. Ia mengatakan jika kecelakaan itu hanyalah latihan dan menegaskan jika serangan di Gulmira itu bukanlah ulah Amerika. Di sisi lain, Potts terkejut melihat Tony sedang kesusahan melepas armornya. Ia juga khawatir karena banyak sekali bekas tembakan di kostum Tony. Sementara itu, Obadiah menemui Ten Rings. Ternyata selama ini dia adalah dalang dari penyuplai senjata bagi para teroris dan penculikan Tony Stark. Di sana ia melihat armor buatan Tony yang telah selesai disusun ulang. Obadiah lalu melumpuhkan Raza dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa armor besi itu. Sementara itu, Tony meminta tolong Pepper untuk masuk ke kantornya dan meretas data Stark Industries yang masih saja menjual senjata secara rahasia. Pepper sempat menolaknya karena ia tahu jika Tony akan melakukan hal berbahaya seperti di Gulmira. Namun Tony mampu meyakinkan Pepper jika tindakannya ini benar. Pepper lalu segera menuju kantor Tony. Di sana ia menemukan Ghost Drive yang berisi proyek robot yang Obadiah kerjakan di bagian sektor 16. Dan Pepper juga terkejut jika penculikan Tony ini adalah ulah Obadiah Stane. Pepper segera mengkopi berkas tersebut. Tak lama kemudian Obadiah datang. Untungnya Pepper bisa mengelabui Obadiah.
Setelah selesai transfer file, Pepper cepat-cepat pergi dari sana. Obadiah yang curiga dengan gerak-gerik Pepper lalu mengecek data pribadinya, dan benar saja data tersebut telah dibobol. Saat kabur, Pepper bertemu dengan agen Coulson. Tanpa banyak basa-basi, ia mengajak Coulson untuk ikut dengannya. Sementara Obadiah yang panik mendatangi anak buahnya melihat perkembangan arc reaktor. Namun mereka sangat kesulitan membuat arc reaktor berukuran kecil karena mereka bukanlah Tony Stark. Kemudian Obadiah menuju ke rumah Tony dan mengambil arc reaktor yang ada di dadanya, lalu pergi meninggalkan Tony. Di sisi lain, Pepper menghubungi Rudy, lalu menjelaskan fakta tentang tragedi penculikan Tony yang dilakukan oleh Obadiah. Rudy lalu segera menuju ke rumah Tony. Sementara itu, Tony yang hampir sekarat menuju bengkelnya untuk mengambil arc reaktor yang disimpan oleh Pepper. Di sana ada Jarvis yang membantunya. Setelah mendapatkan arc reaktor Tony, Obadiah langsung memasang reaktor itu ke armor robot ciptaannya yang bernama Ironmonger. Rudy yang sudah tiba di rumah Tony mencari keberadaannya. Akhirnya ia bertemu dengan Tony yang sudah terpasang arc reaktor di dadanya. Tony lalu cepat-cepat pergi untuk menyelamatkan Pepper dari Obadiah. Kini Pepper bersama Coulson dan timnya menuju ke sektor 16 untuk menangkap Obadiah. Obadiah yang mengetahui kehadiran para agen segera memakai armornya. Sementara Tony yang sudah siap dengan kostumnya segera menuju ke lokasi Pepper dan meminta Rudy untuk menjaga langit dari pantauan militer. Saat mencari keberadaan Obadiah, para agen melihat armor milik Tony yang digunakan kabur dari gua. Setelah itu, Pepper dikejutkan dengan Obadiah yang tepat di hadapannya. Pepper lalu lari menyelamatkan diri. Tony yang sedang menuju lokasi menelpon Pepper. Pepper mengabarkan jika Obadiah sudah semakin gila. Tiba-tiba Obadiah muncul dari dalam tanah dan hendak membunuh Pepper. Untung saja Tony tiba tepat waktu. Kini mereka berdua berada di jalan raya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tony lalu memiliki ide. Ia memancing Obadiah untuk terbang di ketinggian maksimum. Di sisi lain, militer melacak ada sesuatu yang terbang di langit. Rhodes lalu mengatakan jika itu hanyalah warga sipil yang sedang latihan. I know the map. Do it. Rencana Tony berhasil. Armor Obadiah membeku. Sementara milik Tony tidak, karena ia sudah memperbaiki kekurangannya. Tony lalu memukul Obadiah. Kini armor Tony sudah kehabisan daya. Tiba-tiba saja Obadiah menghajar Tony. Tony yang sudah kehabisan tenaga menyuruh Ports untuk meledakkan arc reaktor yang berada di sektor 16. Kemudian Tony memancing Obadiah untuk berdiri tepat di bawah reaktor itu. Tony lalu menyuruh Pepper untuk menekan tombol ledakannya. Energi arc reaktor itu mengenai Obadiah dan membuatnya terjatuh ke dalam reaktor raksasa. Akibat insiden yang terjadi di Stark Industries, Tony menjumpai media untuk menjelaskan siapakah sosok yang memakai kostum robot di tengah jalan. Di sana sudah ada agen Coulson yang menyiapkan Tony skrip cerita palsu untuk menutupi identitas dari Iron Man. Namun di dalam konferensi pers itu, Tony Stark tidak membaca skripnya. Ia malah mengatakan yang sebenarnya jika dirinya adalah Iron Man. I am Iron Man. Welcome home, son. Di credit scene, Tony didatangi dengan pemimpin S.H.I.E.L.D. yang bernama Nick Fury, yang menjelaskan jika Iron Man bukanlah satu-satunya superhero yang ada di dunia ini. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Iron Man yang rilis pada tahun 2008. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.